be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fatimah Zaura, yaitu saya sendiri, dan teman saya Janisa Diniati. Baiklah, di pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yakni gelombang. Baiklah, langsung saja saya masuki pembahasan pertama, yaitu gelombang laut dan bagian-bagiannya. Yang pertama, gelombang laut merupakan suatu gerakan naik turunnya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Bats tahun 1978 mengemukakan bahwa ada 4 jenis gelombang, antara lain yang pertama, gelombang katastrofik, yakni gelombang laut yang besar dan muncul secara tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas gempa bumi, gunung api, dan sebagainya. Yang kedua yaitu gelombang badai, yakni storm wave, gelombang pasang laut tinggi yang ditimbulkan dari adanya hembusan angin yang kencang atau badai, sering juga disebut sebagai storm surge. Yang ketiga yaitu gelombang internal, yakni internal wave, yakni gelombang yang terbentuk pada perbatasan antara dua lapisan air yang berbeda densitas. Yang keempat yaitu gelombang stasioner, yakni standing wave, yaitu gelombang laut yang dicirikan dengan tidak adanya gerakan gelombang yang merambat, yaitu permukaan air hanya bergerak naik turun. Pembahasan selanjutnya berdasarkan sifatnya, terdapat 2 macam gelombang laut, diantaranya sebagai berikut. 1. Gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai, yakni constructive wave. Yang kedua, gelombang laut perusak pantai. Berdasarkan ukuran dan penyebabnya, yang pertama ada gelombang kapiler, yakni capillary wave. Yang kedua, gelombang angin, yakni side wind wave. Yang ketiga, gelombang alun, yakni sail wave. Yang keempat, gelombang pasang surut, tidal wave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Janisa. Terima kasih. Tenaga pembangkit gelombang. Pembangkit utama gelombang di lautan ialah angin yang bertiup di atasnya. Untuk gelombang-gelombang dihasilkan cenderung bervariasi, misalnya dilihat dari tingginya, periode, dan di arah mana gelombang itu dibentuk. Pengaruh angin terhadap sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang dipengaruhi oleh 3 bentuk angin, yaitu A. Kecepatan angin. Semakin kencang angin yang bertiup, maka akan semakin besar pula gelombang yang terbentuk. Gelombang yang terbentuk dengan cara yang seperti ini memiliki puncak yang begitu kurang curam bila dibandingkan dengan dibangkitkan oleh angin yang berkecepatan lebih lemah. Yang B. Lamanya angin bertiup. Tinggi kecepatan dan panjang gelombang cenderung akan meningkat sejalan dengan meningkatnya waktu pada ketika angin pembangkit gelombang sudah mulai untuk bergerak dan bertiup. Yang C. Jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup atau fetch. Fetch gelombang yang terbentuk pada sebuah danau di dataran akan berbeda dengan gelombang yang terbentuk di sebuah lautan yang bebas. Karakteristik gelombang di garis pantai. Karakteristik gelombang air memerlukan medium dalam perambatannya, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, dapat mengalami pembiasan atau difraksi, dapat mengalami perpaduan atau interferensi, memiliki panjang gelombang A, kecepatan rambat gelombang F, periode T, frekuensi F, dan amplitudo A. Idiom rambat gelombang air.
Adapun karakteristik wilayah pesisir pantai yaitu memiliki habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang dapat menyediakan suatu seperti ikan, minyak bumi, mineral, dan jasa seperti bentuk perlindungan alam dari badai, arus pasang surut, rekreasi untuk masyarakat pesisir. Dicirikan persaingan untuk sumber daya daratan, lautan, dan ruang oleh berbagai stakeholder, seringkali menimbulkan konflik besar dan menurunkan fungsi terpadu dari sistem sumber daya. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat mengalihkan Gross National Product atau GNP terhadap kegiatan seperti pembangunan, perkapalan, perminyakan, dan gas, pariwisata pesisir, dan lain-lain. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tempat yang baik untuk urbanisasi. Prinsip teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang. Tipe pembangkit tenaga ombak berdasarkan prinsip kerja. Yang pertama, oscillating water columns. Oscillating water columns merupakan pembangkit yang memanfaatkan ketinggian gelombang air laut. Yang kedua, High Contour Device. Pembangkit jenis ini terdiri dari beberapa pelampung yang terhubung satu dengan yang lainnya oleh sebuah sistem sendi. Sistem sendi akan bergerak membuka dan menutup ketika gelombang air datang. Yang ketiga, Buoyant Moret Device merupakan jenis pembangkit listrik tenaga ombak yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Pembangkit ini memiliki dua bagian, yaitu bagian statis dan bagian dinamis. Overtopping Device merupakan reservoir air yang akan terisi oleh adanya gelombang air laut. OA. Idiom rambat gelombang air. Adapun karakteristik wilayah pesisir pantai yaitu memiliki habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang dapat menyediakan suatu seperti ikan, minyak bumi, mineral, dan jasa seperti bentuk perlindungan alam dari badai, arus pasang surut, rekreasi untuk masyarakat pesisir. Dicirikan persaingan untuk sumber daya daratan, lautan, dan ruang oleh berbagai stakeholder, seringkali menimbulkan konflik besar dan menurunkan fungsi terpadu dari sistem sumber daya. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat mengalihkan Gross National Product atau GNP terhadap kegiatan seperti pembangunan, perkapalan, perminyakan, dan gas, pariwisata pesisir, dan lain-lain. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tempat yang baik untuk urbanisasi. Prinsip teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang. Tipe pembangkit tenaga ombak berdasarkan prinsip kerja. Yang pertama, oscillating water columns. Oscillating water columns merupakan pembangkit yang memanfaatkan ketinggian gelombang air laut. Yang kedua, High Contour Device. Pembangkit jenis ini terdiri dari beberapa pelampung yang terhubung satu dengan yang lainnya oleh sebuah sistem sendi. Sistem sendi akan bergerak membuka dan menutup ketika gelombang air datang. Yang ketiga, Buoyant Moret Device merupakan jenis pembangkit listrik tenaga ombak yang menggunakan prinsip hukum Archimedes.
Pembangkit ini memiliki dua bagian, yaitu bagian statis dan bagian dinamis. Overtopping device merupakan reservoir air yang akan terisi oleh adanya gelombang air.